Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masih terkait keunggulan bulan Sya'ban sebagai bulan yang merupakan pintu utama bulan Ramadan. Bahwasanya di bulan Sya'ban ini begitu banyak keunggulan-keunggulan yang kita temukan, yang mana potensi amal di bulan ini kita lihat sebagaimana hadis Rasulullah SAW bahwa beliau senang puasa karena bulan Sya'ban adalah bulan dilaporkannya amalan masyarakat manusia dalam setiap tahunnya. Maka di sini bulan Sya'ban menjadi bulan unggulan dalam rangka untuk kita memperbanyak puasa sunnah. Walaupun dia bukan masuk kategori bulan-bulan mulia, namun karena posisinya mengantarkan kita ke bulan Ramadan dan bulan Ramadan adalah bulan puasa, maka memperbanyak latihan di bulan ini sekaligus penutup laporan-laporan amal kita juga akan membuat kita mengikuti petunjuk-petunjuk Rasulullah SAW. Nah, termasuk diantaranya adalah banyak mengeluarkan infak, ya, melatih diri untuk berinfak karena kita tahu di bulan Ramadan juga bulan kewajiban membayar zakat, terutama zakat fitrah. Artinya antara puasa dan kepedulian sosial itu satu paket. Sebagaimana kita lihat Allah menjelaskan aqimus shalah wa atuz zakah, sehingga nuansa itu senantiasa hadir. Karenanya di bulan ini pun kita dianjurkan untuk banyak berinfak, termasuk mengeluarkan zakat bagi yang sudah tiba masa haul daripada hartanya. Nah, termasuk diantaranya adalah bahwa kita berusaha mulai memperbanyak qiyamul lail, karena Ramadan nanti amalan unggulan itu diantaranya adalah qiyamul lail selain ibadah Ramadan. Walaupun sebagian kalangan di kita menyamakan antara qiyamul lail dengan tarawih ini. Namun tentu masing-masing punya keunggulan, ya. Tarawih yang memang sempat dicontohkan oleh Rasulullah SAW di Masjid Nabawi, dan kemudian lalu juga dilaksanakan di waktu-waktu yang memang waktu istirahat, sekitar ya mungkin kita jam-jam 9, jam 10, bahkan kemudian ditunda hingga tengah malam. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disebutkan bahwa bulan Sya'ban bulan pelaporan amal. Rasulullah menegaskan di potongan hadis adalah wa huwa syahrun turfa'u fihil amal, bahwa bulan Sya'ban ini adalah bulan pelaporan amal kepada Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa taala. Fa uhibbu an yurfa'a amali wa ana sha'im, saya sangat senang sekali amal-amalanku disampaikan, dilaporkan kepada Allah dan sementara saya sedang berpuasa. Nah, di sini pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa kategori pelaporan. Ada pelaporan amal harian. Kita menemukan sebuah hadis riwayat Muslim dari Abu Musa radhiyallahu anhu. Lalu beliau menyatakan Rasulullah pernah berdiri di hadapan kami. Lalu beliau menyampaikan pesan-pesan. Beliau diantaranya bersabda, Innallaha azza wa jalla la yanam. Sungguh Allah Subhanahu wa taala tidak mengenal tidur, wala yanbaghi lahu an yanam, dan tidak pantas bagi Allah untuk tidur. Yakhfadul qista wa yarfa'u, Allah Subhanahu wa taala senantiasa menurunkan timbangan, wa yarfa'uhu, kemudian mengangkatnya. Yurfa'u ilaihi amalul lail, sungguh amalan-amalan di malam hari dilaporkan kepadanya qabla amalin nahar, sebelum amalan di siang hari. Wa amalun nahari qabla amalil lail, demikian pula amalan-amalan di siang hari dilaporkan kepada Allah sebelum kemudian amalan-amalan di tengah malam, amalan-amalan di malam hari. Nah, ini menunjukkan adanya pelaporan amal harian. Ada yang kemudian waktu siang dan ada waktu malam. Dan waktu siang ini adalah kita tahu bahwa ia berakhir di waktu asar, sehingga sholat asar disaksikan oleh kalangan para malaikat.
lalu kemudian yang malam hari berakhir pula di waktu subuh, sehingga waktu subuh dan asar itu adalah waktu-waktu termulia dalam aspek sholat harian, karena itu adalah tempat pelaporan amal siang dan malam. Pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan hal ini sebagaimana dalam riwayat Bukhari dan Muslim, yata'aqabuna fikum malaika bil-laili wa malaikatun bin-nahar. Sungguh senantiasa ada malaikat yang sip-sipan gantian di malam hari, wa malaikatun bin-nahar, dan begitu pula di siang hari. Wa yajtami'una fi salatil asr, mereka kumpul pada waktu asar, yakni yang berjaga siang berakhir di waktu asar, dan yang menjaga di waktu malam mulai start di waktu setelah asar. Wa salatul fajr, begitu pula di waktu salat subuh. Tsumma ya'rujul ladzina batu fikum, lalu naiklah ke langit yang menjaga di malam hari. Fayas'aluhum, lalu Allah bertanya kepada mereka, huwa a'lamu bihim, walaupun Allah sudah maha tahu. Fayaqul, lalu Allah bertanya, kaifa taraktum ma'a ibadi, wahai kalangan para malaikatku, bagaimana engkau tinggalkan para hamba-hambaku di dunia? Fayaqulun, lalu mereka menyatakan, taraknahum wa hum yusallun, kami baru saja meninggalkan mereka baru selesai salat asar, wa atainahum wa hum yusallun, dan kemarin ketika kami datang waktu subuh, mereka sedang melaksanakan salat. Ini juga merupakan laporan yang sangat baik, karena kedatangan para malaikat di saat waktu sholat, dan kemudian kepergiannya pun setelah pelaksanaan sholat dilaksanakan. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu ada lagi pelaporan amal pekanan. Kita melihat di riwayat Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, tu'radu a'malun nasi fi kulli jum'ah. Sungguh laporan amalan-amalan masyarakat manusia dilaporkan fi kulli jum'ah, maksudnya adalah pada setiap pekan. Kata jum'ah di sini istilahnya adalah pekan. Marrataini, yaitu 2 kali, yaumal itsnain, hari Senin, wa yaumal khamis, lalu kemudian pada hari Kamis. Artinya kita di sini memahami kenapa Rasulullah SAW menganjurkan untuk puasa sunnah di hari Senin, juga puasa sunnah di hari Kamis. Ternyata argumennya, alasannya sama dengan pelaksanaan puasa yang begitu banyak yang dilakukan oleh Rasulullah di bulan Sya'ban ini. Lalu kata beliau, fayukfaru likulli abdin mu'min, lalu dimaafkanlah setiap hamba yang beriman, illa abdan bainahu wa baina akhihi syahna, kecuali seorang hamba yang ada permasalahan dengan sesamanya muslim. Fayuqalu, lalu kemudian dikatakan, utruku hadaini, biarkan 2 orang ini, tunggu mereka, hatta yafi'a, sampai mereka berdua rujuk atau kemudian baikan. Ini adalah riwayat Muslim. Pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu ada pelaporan amal tahunan yang sudah kita bacakan hadisnya di sesi sebelumnya, walaupun di sini penting untuk kita sampaikan karena ini menegaskan kembali tentang laporan amal tahunan di bulan Sya'ban ini, yang mana ini adalah hadis Usama ibn Zaid. Qala, yang menyampaikan, kultu, saya bilang, ya Rasulullah, lam araka tasumu syahran minas syuhuri, saya tidak pernah melihat engkau puasa begitu sering, ma tasumu min Sya'ban, seperti engkau berpuasa di bulan Sya'ban. Qala, lalu beliau menjelaskan, dzalika syahrun yakfulun nasu anhu, sungguh itu adalah bulan yang dilalaikan oleh banyak orang, baina Rajab wa Ramadan, posisinya antara bulan Rajab sebagai bulan mulia dan bulan Ramadan juga bulan mulia. Wa huwa syahrun turfahu fihi al-a'malu ila rabbil alamin, itu adalah bulan di mana amal-amalan manusia tahunan dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa uhibbu an yurfa amali wa ana shaim, dan sungguh saya sangat senang dan sangat berharap amalan-amalanku secara tahunan dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala sementara saya sedang berpuasa. Termasuk di sini adalah penulisan dan penetapan kembali ajal manusia dalam setiap tahunan. Ada hadis Aisyah radhiyallahu anha, diriwayatkan an Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yasum Sya'ban kullah, bahwa Rasulullah pernah melaksanakan puasa sunnah selama bulan Sya'ban. Qalat, lalu kemudian Aisyah bertanya, qultu ya Rasulullah, saya bilang, wahai Rasulullah, ahabbus syuhuri ilaika an tasumahu Sya'ban, saya lihat
engkau begitu sangat gemar puasa di bulan Sya'ban? Faqala innallaha yaktubu fi ala kulli nafsin maitatil kasana. Maka Rasulullah menjawab bahwa Allah menetapkan siapapun yang akan meninggal setahun ke depan tilkas sana pada tahun tersebut, fa uhibbu an ya'tiyani ajali. Saya berharap ajalku datang wa ana shaim, sementara aku sedang berpuasa. Rawahu Abu Ya'la wa gharib isnaduhu hasan. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Ya'la dengan hadis gharib dan sanadnya hasan. Demikian, semoga ini sedikit banyak memberikan kita motivasi untuk memaksimalkan bulan Sya'ban ini dalam rangka taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu yatawallas shalihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.